Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel kami, channel yang menceritakan kisah-kisah sejarah umat Muslim. Sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya kalau kalian semua mengklik tombol like, share, dan subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Sahabat yang beriman, apa yang melatar belakangi puasa Ramadan itu menjadi ibadah yang harus dilakukan, khususnya di bulan Ramadan. Sejarah puasa Ramadan bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam, terutama untuk mempercayai adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga dilakukan tidak hanya saat waktu bulan Ramadan saja, namun orang Islam juga melakukan puasa-puasa lain di luar bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam, di mana yang artinya puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh setiap tahunnya. Namun, tahukah bahwa jika dilihat dari segi historisnya, asal muasal puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan begitu saja. Karena sebelumnya puasa tidak langsung diperintahkan, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam sejarah puasa Ramadan terdapat beberapa langkah sehingga menjadi suatu tatanan syariat yang mengikat bagi umat muslim dan merupakan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya puasa Ramadan sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW, tepatnya saat zaman jahiliyah. Allah menyuruh kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, namun mereka menentangnya. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, puasa Ramadan kembali dilakukan lagi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa proses. Berikut ini kami sudah merangkum sejarah Ramadan yang dihimpun dari berbagai sumber. Ibadah puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peranan fisik saja, tetapi memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Sejarah puasa Ramadan tidak muncul begitu saja. Dalam riwayatnya, sebelum Rasulullah SAW menerima perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya, sampai datangnya perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Adapun yang membedakan puasa umat Islam dengan umat yang lain diantaranya adalah adanya perintah makan sahur sebelum terbit fajar. Di dalam hadis riwayat Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, puasa yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadan berlangsung selama 1 bulan penuh. Berbeda dengan ahli kitab yang melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan. Secara singkat, sejarah puasa Ramadan sendiri mulai diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan pada 10 Sa'ban, 1,5 tahun sebelum umat Islam hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW baru saja diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis Yerusalem ke Ka'bah Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Dan pada saat itulah puasa Ramadan dimulai. Ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan tersebut,
Apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan, bulan Sa'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Kewajiban puasa sebulan penuh pada Ramadan baru dimulai pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya salat Id, zakat fitrah, dan kurban. Ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan menjadi wajib dilakukan juga dijelaskan pada beberapa ayat di dalam Al-Quran berikut diantaranya. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Adapun hadis tentang puasa Ramadan dan dijelaskan melalui beberapa hadis diantaranya. 1. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Baihaqi dalam Syu'ubul Iman, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di bulan itu kepada kamu. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan durhaka dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi. Dan yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang terakhir, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sa'ban sampai 30 hari. Itulah tadi awal mula perintah puasa Ramadan untuk umat muslim melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Semoga puasa kita dapat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanan kita kepadanya, dan semoga puasa kita mengantarkan kita menuju derajat takwa dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Dan cukup sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.